Iya. Oke. Selamat malam Niar. Kita akan mulai Bible study kita saat malam hari ini. Nanti saya mohon Niar yang pimpin dalam doa ya. Iya Kak. Oke. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Segala limpah karunia-Mu, segala limpah kasih-Mu yang telah Kau curahkan pada kami hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di malam hari ini kami boleh berkumpul lagi ya Tuhan Yesus untuk belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang persiapkan hati kami, lembutkan tanah hati kami ya Tuhan Yesus. Mampukan kami mendengarkan, mampukan kami memahami firman-Mu ya Tuhan. Ya segala kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa untuk Bung Semi yang juga akan memimpin kami dalam pembelajaran Bible study ini. Tuhan saja yang melimpahkan hikmat, melimpahkan segala hal yang ingin Tuhan beritahukan kepada kami ya Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami boleh dengar, boleh memberkati ya Tuhan Yesus Kristus, boleh terus menguatkan kami, terus boleh mengoreksi kami ya Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin berjalan ya Tuhan Yesus menuju Bible study ini. Tuhan juga urapi kami semua ya Tuhan Yesus, memberikan kami telinga sebagai seorang murid ya Tuhan. Tuhan gerakkan teman-teman kami yang mungkin terpanggil ya Tuhan untuk belajar Bible study malam hari ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya hanya kuasa Roh-Mu saja yang memampukan kami mau ya Tuhan mempunyai kerinduan ya Tuhan belajar. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan yang pimpin kami dari awal, pertengahan, akhirnya nanti semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan membahas 1 Korintus pasal 2 ya, Bu. Ayat 10. Bentar ya. Ayat 10 sampai 17. Hah? Oh, sampai 16. Nanti saya bacakan ya. 1 Korintus 1 ayat 10. 1 Korintus 2 ayat 10. Gimana sih, Pak? Tunggu dulu. Ayat 10 sampai 16. Maaf ya, teman-teman. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan terus mendalami 1 Korintus. Terima kasih buat teman-teman yang hadir Zoom dan teman-teman yang akan menonton. Kiranya apa yang kita sama-sama pelajari, dalami di 1 Korintus ini sungguh-sungguh memperlengkapi hidup kita untuk menjalani hidup yang lebih lagi dan lebih lagi bermakna
bagi kemuliaan Kristus. Puji Tuhan. Terus menjadi dorongan, sangat diharapkan teman-teman berpartisipasi dalam diskusi yang memberi bobot lebih pada konten YouTube kita, bisa secara lisan maupun tulisan di kolom chat. Teman-teman bisa berbagi hasil perenungan dan pembelajaran. Mari kita mulai. Dan yang tidak boleh dilewatkan adalah daftar isi. Kita dapat mengetahui kerangka dari surat ini. Saat kita bisa ketahui kerangkanya, maka isinya, detailnya dapat kita pahami lebih lagi. Kita sudah lewati beberapa Zoom membahas 1 Korintus. Kita masih di pembahasan masalah pertama yang di-counter oleh Rasul Paulus, yaitu perpecahan yang sekali lagi terjadi bukan karena dosa vulgar atau mencolok seperti seks bebas atau bermain pelacur, tetapi karena kesombongan atau lebih tepatnya kebanggaan pada perkara yang tidak sepantasnya. Tuhan mau kita berbangga, tetapi harus memiliki objek kebanggaan yang tepat. Karena itulah sudah kita belajari di Zoom sebelumnya, cara Paulus, metode Paulus menyelesaikan problem yang ada adalah mengajak jemaat, khususnya para pimpinan gereja Korintus, untuk mengalihkan fokus kemegahan mereka, agar mereka berhenti memegahkan perkara-perkara yang dibanggakan oleh dunia. Sekali lagi, agar mereka berhenti membangga-banggakan apa yang dibanggakan oleh dunia dan berpusat pada Kristus dan salibnya, membangga-banggakan peristiwa dan makna penyaliban Yesus Kristus. Malam hari ini, kita melanjutkan pembahasan di poin 3. God's wisdom revealed by the Spirit. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 16. Itu sebuah badan argumen yang Paulus sampaikan. Kita melihatnya secara keseluruhan. Dan buku ini membagi keseluruhan paragraf badan argumen dari Rasul Paulus ini ke dalam 3 bagian. Bagian pertama sudah kita bahas minggu lalu. Ada 3 bagian. Yang pertama, ayat 6 sampai 10a. Di sana Paulus membandingkan antara mereka yang mengerti hikmat Allah dengan yang tidak. Ada yang mengerti, ada yang tidak. Itu merupakan penentuan ilahi agar dipisahkan antara orang-orang yang dibinasakan dan yang dimuliakan. Orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dan orang-orang yang terus dengan sombongnya membangga-banggakan
hikmat manusia. Itu ayat 6 sampai 10 kita sudah bahas minggu lalu. Selasa malam ini kita akan melihat dua bagian, yaitu bagian kedua dan ketiga. Di bagian kedua, ayat 10b sampai 13, Paulus menjelaskan karya Roh Kudus dalam mengadakan perbedaan tadi. Bagaimana Roh Kudus berkarya dalam mengadakan perbedaan antara manusia rohani dengan manusia duniawi, dengan mereka yang mengerti hikmat Allah dengan yang tidak mengerti hikmat Allah. Kemudian di bagian ketiga terakhir kita akan tutup dengan ayat 14 sampai 16. Di sana Paulus menyimpulkan argumennya dengan kembali. Jadi inti badan argumen ayat 6 sampai 16 dari 1 Korintus 2 adalah membandingkan manusia duniawi dan manusia rohani. Itu yang disimpulkan oleh Rasul Paulus di ayat 14 sampai 16. Membandingkan sekali lagi manusia duniawi dengan manusia rohani, manusia yang tidak memiliki Roh Kudus dengan manusia yang memiliki Roh Kudus. Itu saja yang membedakan. Bukan agamanya, bukan sukunya, bukan latar belakang keluarga, pendidikan, bukan. Tetapi yang membedakan adalah antara manusia duniawi dan manusia rohani adalah yang satu tidak memiliki Roh Kudus tanpa kehadiran dan karya Roh Kudus, sedangkan manusia rohani dengan kehadiran dan karya Roh Kudus di dalam hidupnya. Kita berarti lompat ke ayat 10b. B sampai 11. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Kita sudah baca tadi, 10b. Kata sebab itu merupakan jembatan antara bagian pertama dengan bagian kedua. Jika tadi di bagian pertama, minggu lalu di bagian pertama, Paulus menjelaskan keistimewaan yang Roh Kudus beri bagi gereja, jika dibandingkan dengan orang-orang tanpa Roh Kudus, maka di bagian kedua ini, Rasul Paulus menjelaskan bagaimana Roh Kudus mengaruniakan, memberikan keistimewaan tersebut. Di bagian pertama, Paulus menunjuk keistimewaan yang kita miliki, gereja miliki. Maka di bagian kedua ini, Paulus menjelaskan bagaimana Roh Kudus memberikan, mengaruniakan keistimewaan tersebut. Di bagian kedua inilah, Rasul Paulus menuliskan isu sentral dari badan argumennya. Dijelaskan oleh dua ayat ini, 10b dan 11, bahwa Roh Kudus menyingkapkan hikmat Allah karena ia pada hakikatnya adalah Allah sendiri. Sebagaimana isi hati seseorang dapat diketahui oleh orang yang bersangkutan, demikianlah isi hati Allah hanya bisa diketahui oleh Allah sendiri. Jadi, yang mengetahui kedalaman pikiran Allah, Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Trinitas. Kita masuk kepada karya Roh Kudus.
Roh Kudus Allah sendiri dan Roh Kudus hadir untuk memberitahu kepada manusia rohani apa-apa yang ada di dalam pikiran Allah. Apa-apa yang hanya Allah sendiri yang tahu. Segala makhluk di luar Allah nggak akan tahu, nggak akan pernah tahu, nggak akan pernah timbul dalam hatinya. Tapi Roh Kudus karena adalah Allah sendiri, dia tahu pikiran Allah, dia tahu hal-hal yang hanya diketahui oleh Allah, dan ia memberitahu kepada gereja. Dua alasan Paulus dalam berargumen di bagian ini. Ada dua alasan Paulus. Pertama, ia mengajak jemaat Korintus untuk bisa bersama dirinya membuang jauh-jauh sebuah ide bahwa ada kemungkinan hikmat Allah dipahami oleh nalar atau intuisi manusia. Paulus mengajak jemaat, para pimpinan gereja, untuk sepenuhnya sadar, benar-benar sadar, bahwa tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk manusia dalam hikmatnya memahami hikmat Allah. Hanya Roh Kudus yang mampu. Hanya Roh Kudus yang mampu. Hanya Roh Kudus yang mampu. Paulus menjelaskan bagian ini juga saat ia menulis Roma 11 ayat 33. Roma 11 ayat 33 saya bacakan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Manusia dalam segala macam usahanya tidak akan mampu memahami hikmat Allah. Jadi, alasan pertama adalah supaya bersama Paulus, jemaat Korintus membuang jauh-jauh ide bahwa ada kemungkinan untuk hikmat Allah dipahami oleh logika manusia. Paulus rindu jemaat membuang ide tersebut. Kedua, agar jemaat mengerti bahwa hikmat Allah itu disingkapkan bahwa, maksud atau alasan argumen Paulus di bagian ini adalah agar jemaat mengerti bahwa hikmat Allah yang disingkapkan oleh Roh Kudus itu berpusat pada pemahaman terhadap Injil Kristus. Paulus sangat rindu supaya jemaat Korintus jangan fokus kepada ekstasi, pengalaman spiritual kita seperti melayang saat berbahasa roh, saat
kita pujian penyembahan, bukan itu pekerjaan utama Roh Kudus. Pekerjaan utama Roh Kudus adalah membuat kita semakin paham terhadap mulia, indah, berharganya karya salib di Kalvari. Kita masuk ke ayat 12. Buku ini membagi ayat ini menjadi dua, yaitu pernyataan pertama, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Itu pernyataan pertama. Pernyataan kedua adalah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dalam dua pernyataan inilah Rasul Paulus menyampaikan isu sentral dari keseluruhan paragraf ayat 6 sampai 16. Sudah kita belajar minggu lalu, paragraf ini dimulai oleh ayat 6, di mana Rasul Paulus menulis, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Atau dalam bahasa kekinian, pesan yang kami sampaikan itu hanya bisa tiba, nyampe ke orang-orang yang memiliki Roh Kudus. Itu bagaimana Rasul Paulus memulai keseluruhan argumennya dari ayat 6 sampai 16. Ia bilang, kami memberitakan hikmat. Paulus berkhotbah. Isi khotbahnya adalah hikmat Allah, namun itu hanya bisa sampai, hanya bisa arrive, tiba di pikiran orang-orang yang memiliki Roh Kudus. Jadi dari Paulus ke jemaat Korintus, penghubungnya adalah Roh Kudus. Untuk pesan yang Paulus beritakan itu nyampe. Linknya adalah Roh Kudus. Di pernyataan pertama tadi, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Itu sama atau mirip dengan ayat 6 sampai 9. Di sini pun Paulus membandingkan antara apa yang berasal dari Allah dengan apa yang ada di dunia ini. Yang berasal dari Allah dan yang ada di dunia ini. Paulus tak pernah bosan mengingatkan jemaat bahwa mereka, jemaat, tidak lagi merupakan bagian dari tatanan dunia yang di bawah ini, yang akan binasa ini. Hikmat dunia, segala yang dibanggakan oleh dunia, kenajisan termasuk di dalamnya, hal-hal yang kotor, itu akan binasa. Paulus ingatkan, kamu, jemaat, enggak lagi jadi bagian tatanan dunia yang di bawah ini yang akan binasa ini. Kamu telah terima Roh Kudus. Karena itu kamu seharusnya berhenti pelihara pola pikir yang lama, yang merupakan bagian dari dunia ini. Berhenti, jangan lagi pelihara pola pikir, cara berpikir yang lama. Kamu telah terima Roh Kudus. Tetapi kok kamu tetap pelihara cara berpikir dunia? Kenapa? Ada apa?
Kenapa sampai seperti itu? Kamu tetap mengejar apa yang dunia kejar. Kamu tetap mengutamakan apa yang dunia utamakan. Kenapa? Ada apa? Kamu punya Roh Kudus. Saat Rasul Paulus berkhotbah, menginjil di kota ini, Paulus lihat kamu sudah punya Roh Kudus. Tetapi kenapa? Kenapa kamu mengejar apa yang dunia kejar? Kamu berperilaku, berpola pikir sama seperti orang dunia. Ada apa? Itu yang Paulus ingin koreksi dari jemaat Korintus supaya masuk ke pernyataan kedua, supaya mereka tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Paulus ingin bilang, ayo, sadari nature-mu, sadari keberadaanmu. Kamu orang-orang yang memiliki Roh Kudus. Kamu seharusnya tahu kekayaan surga yang disiapkan bagimu. Hal-hal surgawi, perkara-perkara indah yang Allah sudah siapkan bagimu. Kamu harusnya tahu itu. Tetapi kenapa kamu malah sibuk mengejar apa yang dunia kejar? Pernyataan 2, sekali lagi saya baca, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita, itu dibandingkan dengan ayat 9. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi, disediakan Allah di ayat 9 sama dengan dikaruniakan Allah di ayat 12. Kalau kita bandingkan, kita sandingkan, kita gabungkan, maka yang dikaruniakan Allah adalah perkara-perkara yang tidak pernah dilihat oleh orang-orang dunia. Perkara-perkara yang tidak pernah didengar oleh manusia duniawi. Yang tidak pernah timbul dalam hati mereka. Itulah perkara-perkara yang dikaruniakan Allah, disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nggak pernah timbul. Nggak mungkin manusia duniawi menganggap hal-hal surgawi itu sesuatu yang harus dikejar. Nggak mungkin. Nggak ada rumusnya. Paulus mengajak membuang jauh-jauh ide tersebut. Ia yakin. Seharusnya Paulus yakin seharusnya jemaat-jemaat, para pimpinan di kota Korintus terus dan terus belajar untuk mengetahui apa-apa saja yang Roh Kudus sediakan, Roh Kudus karuniakan. Saat bicara tentang kekayaan surgawi yang limpah, yang nggak terbayangkan limpahnya itu, kita tentu kembali kepada Efesus. Di dalam Efesus banyak sekali ayat-ayat tentang kekayaan surgawi diulang-ulang oleh Rasul Paulus. Kita baca satu ayat saja, Efesus 1 ayat 18. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Frase betapa kayanya kemuliaan itu nggak pernah akan dimengerti oleh manusia duniawi. Hanya orang-orang yang memiliki Roh Kudus yang bisa berkata, yes, amin.
orang-orang Kristen tetapi tidak memiliki Roh Kudus, mereka hanya bisa yes, amin terhadap perkara-perkara jasmani. Gaji besar, posisi tinggi, rumah besar, mobil mewah. Mereka bisa berkata, yes, amin, dahsyat, luar biasa. Tetapi terhadap perkara-perkara surgawi, terhadap buah roh, itu asing bagi mereka. Mereka saat mengamenkan, saat berkata yes, itu hanya kamuflase saja. Hanya di bibir mereka bisa berkata yes. Tapi mereka nggak akan tangkap. Saat dihotbahkan tentang buah roh, nggak akan mereka bisa tangkap. Nggak akan tiba di pikiran mereka. Karena itulah, terus dan terus kita diingatkan betapa perlunya kita kehadiran dan karya Roh Kudus. Sehingga kita sungguh dibedakan dari dunia ini. Dari Kristen-Kristen tanpa Roh Kudus. Kita sungguh dibedakan. Sungguh, amat sungguh dibedakan. Karena kita terus belajar sehingga makin paham terhadap perkara-perkara yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mengasihinya. Makin paham terhadap perkara-perkara yang Allah karuniakan bagi gerejanya. Puji Tuhan, kita diskusi sebelum masuk ke ayat 13. Dipersilakan Ibu Rini memimpin diskusi kita. Ya, teman-teman, kalau yang mau bertanya atau mau menambahkan, boleh. Masih ditunggu. Mungkin Agnes, Kak Suci, Niar, ada yang mau ditanyakan yang minggu lalu juga boleh, kalau misalnya itu belum sempat dengar, ditanyakan. Tidak ada, jadi kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ke ayat 13. Sekali lagi diingatkan, bisa gunakan chat untuk berbagi perenungan dan pembelajaran untuk menambah bobot dari konten YouTube kita. Segala hormat kemuliaan bagi Yesus. Ayat 13, Paulus kembali menghubungkan argumennya dengan khotbah-khotbah yang telah ia beritakan. Menjadi pertanyaan iseng adalah, kenapa sih Paulus ngulang-ngulang menghubungkan atau mengangkat kembali khotbah-khotbahnya di masa lampau? Apa untuk promosi? Atau untuk mengingatkan, gua loh yang berjasa, karena khotbah-khotbah gua loh, lu bertobat? Apakah karena itu? Kalau itu pemikiran Paulus, tentu kita bisa yakini Paulus nggak akan dipakai Tuhan luar biasa. Paulus ulang-ulang ingatkan kembali jemaat kepada khotbahnya di masa lalu adalah supaya mereka kembali kepada pesan utama khotbah
Paulus, Kristus yang disalibkan. Kemarin saya singgung di renungan hari Rabu, kita nggak akan bisa kita lanjutkan dulu saja ya. Paulus menghubungkan, sekali lagi maaf, saya lupa tadi, argumennya dengan khotbah-khotbah yang telah ia beritakan. Dalam pimpinan Roh Kudus, Paulus begitu yakin bahwa khotbah yang ia sampaikan adalah hikmat Allah. Ia terima dari Allah, diajarkan oleh Allah sendiri. Dan itu tidak peduli terhadap penilaian jemaat Korintus. Bahasa Jakartanya, lu mau ngomong apa juga terserah. Sekali lagi, kita sudah pernah bahas di Zoom sebelumnya bahwa bagi jemaat Korintus, khotbah Paulus itu basic. Kalau kita teringat saya pribadi teringat pada kursus bahasa Inggris, ada tahap basic atau beginner. Jemaat Korintus menganggap khotbah Paulus itu basic. Dan yang advance adalah Injil ditambah hikmat manusia. Itu yang bagi jemaat Korintus khotbah advance. Paulus nggak peduli. Paulus yakin yang ia khotbahkan adalah hikmat Allah. Karena isi khotbahnya adalah Kristus dan Kristus. Ya, saya teringat ya, Rabu lalu ya. Paulus mungkin memulai khotbahnya dengan ayat perjanjian lama. Karena saat itu kan, saat Paulus berkhotbah, belum ada perjanjian baru. Jadi, kita bisa bayangkan Paulus dan tim selalu membaca ayat, memulai dengan ayat-ayat perjanjian lama. Namun, selalu dan selalu juga, Paulus dan tim, Silas dan Timotius, mereka bertiga selalu di khotbah, di penutup khotbahnya, di akhir dari khotbahnya selalu kembali dan kembali lagi kepada Kristus yang disalibkan. Nggak pernah misalnya diakhiri sebuah khotbah dengan kalian akan diberkati, kalian akan memiliki harta banyak, kalian akan dipakai untuk memberkati orang lain dengan harta kalian. Nggak pernah sekalipun. Paulus, Timotius, Silas, Silvanus, terus di akhir khotbahnya yang merupakan inti khotbah Paulus adalah Mesias yang disalibkan. Jadi bagi Paulus, Roh Kudus dalam hal ini memiliki 3 peran kunci dalam sedaknya 3 hal ini. Pertama adalah bagaimana Paulus berkhotbah, bagaimana ia mempersiapkan khotbah, menyampaikan khotbah, apa isi khotbahnya, itu semua
dari Roh Kudus. Roh Kudus yang ajarkan kepada Rasul Paulus. Saat ia menyampaikan pun, ia mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Kita bisa yakini Paulus tidak sefasih Apolos. Tetapi kita bisa yakini juga bahwa kedua orang ini, Tuhan pakai luar biasa, kedua orang ini mengandalkan Roh Kudus. Kedua, Roh Kudus memainkan peran kunci juga dalam pertobatan jemaat Korintus sebagai respon terhadap khotbah Paulus. Jadi sekali lagi, apa yang Paulus sampaikan, pesan Paulus nyampe di pikiran, di hati jemaat Korintus. Dan linknya adalah Roh Kudus. Roh Kudus memainkan peran kunci dalam pertobatan jemaat Korintus. Ketiga, Roh Kudus pun memainkan peranan penting untuk membuat jemaat sangat yakin bahwa khotbah Paulus itu adalah hikmat Allah. Saat jemaat Korintus menyingkirkan, mengebelakangkan Roh Kudus, maka khotbah tentang salib Kristus itu menjadi khotbah yang kurang penting bagi orang-orang yang bahkan sudah memiliki Roh Kudus, namun menyingkirkan, mengebelakangkan, maka khotbah-khotbah yang hebat adalah khotbah-khotbah yang mengedepankan perkara-perkara jasmani. Saat mendengar khotbah tentang Kristus yang disalibkan, itu bukan khotbah yang hebat, itu khotbah biasa. Karena apa? Karena mereka meskipun memiliki Roh Kudus, tidak mengandalkan Roh Kudus, menyampingkan Roh Kudus. Jadi saat dengar khotbah tentang Kristus yang disalibkan, dia bosan. Nggak bisa melihat mulia dan indahnya salib Kristus. Namun saat udah mendengar, menonton khotbah-khotbah yang diselipi dengan hikmat-hikmat dunia, motivasi, bagaimana berbisnis, bagaimana mengembangkan usaha, bagaimana memiliki etos kerja yang benar, kagum mereka, kagum mereka. Mereka akan mengundang lagi pendeta-pendeta yang seperti itu. Bukan kita tidak perlu, bukan kita alergi terhadap khotbah yang diselipi dengan hikmat-hikmat seperti itu. Tapi saat itu menjadi fokus, itu menjadi indikasi bahwa kita mengebelakangkan Roh Kudus. Kita masuk ke bagian 3, bagian akhir dari badan argumen ayat 6 sampai 16. Kita masuk ke ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh. Buku ini jelaskan bahwa dalam ayat 14 sampai 16, Rasul Paulus menampilkan sisi negatif dari ayat 10 sampai 13. Terus diingatkan, Paulus ulang dan ulang di argumennya ini membandingkan antara manusia duniawi dengan manusia rohani. Karena itu saat Paulus menampilkan sisi negatif, ia sedang menyoroti manusia duniawi tentunya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Kita lihat deskripsi Paulus terhadap manusia
duniawi. Ada 3 deskripsi yang Paulus berikan terhadap manusia duniawi. Pertama, bahwa mereka tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Mereka tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Mereka melakukan penolakan terhadap perkara-perkara yang Allah berikan, bahkan limpahkan. Inisiatif kasih Allah itu mereka tolak. Kita teringat, saya pribadi teringat dengan istilah xenofobia, yaitu menolak sesama, misalnya karena berbeda suku, berbeda ras. Xenofobia, takut terhadap orang asing, menolak mereka. Demikianlah manusia duniawi menolak segala sesuatu yang berasal dari Roh Allah. Kita bisa bayangkan, Roh Kudus berikan kado, hadiah yang demikian berharga kepada manusia duniawi, tetapi manusia duniawi katakan, no, kami nggak mau. Ditolak. Itu yang pertama, deskripsi Paulus yang Paulus berikan terhadap manusia duniawi. Yang kedua, Paulus menjelaskan bahwa manusia duniawi menolak hadiah atau kado dari Roh Kudus adalah karena kado tersebut, hadiah tersebut merupakan sebuah kebodohan. Merupakan sebuah kebodohan. Saya mau menjelaskan bagian ini dengan memodifikasi sebuah ilustrasi klasik. Alkisah di sebuah desa di pedalaman Afrika, datang seorang misionaris. Dia membawa sandal dan sepatu untuk dibagikan gratis kepada seluruh penduduk. Si misionaris ingin menjadi berkat bagi penduduk desa. Karena ia melihat nggak ada satupun orang pakai alas kaki. Semua nyeker telanjang kaki. Diberikanlah secara gratis hadiah, kado dari si misionaris kepada seluruh penduduk desa tersebut. Namun apa respon mereka? Mereka menolak pemberian si misionaris. Karena bagi mereka, sandal dan sepatu merupakan sesuatu yang asing. Itu terjadi karena mereka memandang dari cara pandang mereka, dari bawah ke atas. Kalau saja mereka bisa mau diajari oleh si misionaris cara pandang dari atas ke bawah, maka mereka akan tahu manfaatnya sandal dan sepatu. Tetapi karena mereka melihat dari bawah ke atas, mereka menilai berdasarkan cara pandang manusia, mereka anggap sandal dan sepatu sesuatu yang aneh. Itulah yang terjadi dalam hidup semua manusia duniawi. Mereka menganggap Yesus yang disalibkan, berita khotbah tentang Mesias yang disalibkan, itu merupakan sebuah keanehan, bahkan kebodohan. Inilah deskripsi yang Paulus berikan. Ketiga, Paulus jelaskan, kado yang manusia duniawi tolak, itu perkara-perkara yang justru
sangat bermanfaat bagi manusia rohani. Kita semua pakai sandal dan sepatu. Amat sangat bermanfaat bagi kita, bagi si misionaris. Karena dia bisa melihat dari atas ke bawah. Sangat amat mengerti manfaat besar dari sandal dan sepatu. Sekali lagi, Paulus jelaskan di sini dan deskripsi terhadap manusia duniawi. Mereka menolak perkara-perkara yang justru amat sangat bermanfaat bagi manusia rohani. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur buat malam hari ini kita diingatkan terus. Luar biasanya karya Roh Kudus. Karena kita tahu kita bisa menghargai perkara-perkara surgawi. Kita bisa memanfaatkan perkara-perkara yang indah, yang sedap didengar, yang manis, yang kudus itu bukan karena kita tentu, tetapi karena karya Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengerti, oh sandal dan sepatu itu amat sangat bermanfaat. Harus saya pakai, harus saya gunakan, harus saya maksimalkan. Puji Tuhan, itu bukan pekerjaan saya, bukan karena saya. Karena Roh Kudus hadir dalam hidup saya, dan Roh Kudus tidak hadir dalam hidup mereka yang di luar Kristus. Puji Tuhan. Kita tutup dengan ayat 15 dan 16. Merupakan kesimpulan dari ayat 16 sampai ayat 6 sampai 16. Baris pertama adalah tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Ya, lagi dan lagi ditegaskan bahwa Paulus sedang menunjuk pada karya Roh Kudus dalam hidup manusia rohani. Jadi bukan si manusianya, bukan kitanya. Bukan kitanya yang menilai segala sesuatu, tetapi Roh Kudus yang ada di hidup kita. Kita dimampukan untuk menilai dengan tepat semua perkara, khususnya tentu yang berhubungan dengan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita bisa tahu benar apa-apa saja, perkara-perkara apa saja yang bisa kita manfaatkan dalam hidup ini. Kita bisa tahu, seperti kita tahu sandal dan sepatu itu bermanfaat, kita tahu perkara rohani apa yang bermanfaat dalam hidup kita. Dan tentu di sisi lain kita tahu perkara-perkara apa saja yang tidak berharga yang bisa kita buang dari hidup kita. Puji Tuhan. Kita dimampukan untuk menilai segala sesuatu. Ini tegaskan, tentu bukan berarti kita bisa menilai segala sesuatu seperti halnya Tuhan menilai segala sesuatu. Bukan seperti itu. Tetapi yang berkaitan dengan karya atau pekerjaan keselamatan yang Yesus selesaikan di Kalvari. Itu inti dan inti dari semua perkara, segala sesuatu yang dicatat oleh ayat 15 ini. Di baris kedua, tetapi ia sendiri, manusia rohani, tidak dinilai oleh orang lain. Ya, kita tahu ya, ayat ini sangat berbahaya saat berada di tangan orang-orang yang tidak mau hidup tertib. Saat ia terima koreksi, koreksinya didasari oleh kebenaran firman yang jelas, yang gamblang. Kita bisa lihat contoh-contoh di medsos. Ada orang
pendeta, ia bisa bilang dituntun oleh Roh Kudus untuk menikahi istri orang. Saat dinasehati, dikoreksi berdasarkan ayat firman Tuhan yang gamblang, yang jelas, ia bisa bilang pakai ayat ini dia. Tetapi aku punya Roh Kudus, karena itu aku tidak dinilai oleh kamu, oleh orang lain. Sekali lagi, ayat ini sangat berbahaya saat berada di tangan orang-orang yang tidak mau hidup di bawah kebenaran Kristus. Padahal kita tahu, kalau kita runut dari ayat 6 sampai ke ayat 16, kita tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Rasul Paulus. Karena itu terus dan terus diingatkan, jangan kita menjadi orang-orang Kristen ayatiah. Orang-orang Kristen yang suka comot ayat. Kita harus jadi orang Kristen Alkitabiah. Semua bagian Alkitab kita masukkan dalam hidup kita. Baru semua itu detail-detailnya disesuaikan dengan keseluruhan tadi. Kita sudah masuk ke baris kedua. Manusia, inti argumen Paulus adalah di bagian ini, di ayat ini, di baris kedua ini adalah manusia rohani tidak dinilai oleh manusia duniawi. Itu intinya. Tetapi apakah kita mentang-mentang punya Roh Kudus terus nggak bisa dikoreksi, nggak bisa dinilai oleh orang lain? Tentu bisa oleh orang-orang yang memiliki pemahaman firman, yang menghidupi firman. Jika kita kembali ke bagian ini, argumen Paulus, tentu Paulus sedih. Kenapa? Karena jemaat Korintus memiliki Roh Kudus, namun mereka didikte, dihakimi, dinilai, membiarkan diri dinilai oleh manusia duniawi. Padahal Paulus bilang, ia tidak dinilai oleh orang lain, ia tidak dinilai oleh manusia duniawi. Jadi kalau kita kembali ke ilustrasi tadi, kita bisa bayangkan Paulus sangat kecewa saat melihat jemaat Korintus melepaskan sandal dan sepatunya karena dianggap aneh oleh orang-orang duniawi. Pakai sandal, pakai sepatu, aneh loh. Terintimidasi, orang-orang yang udah enak pakai sandal, pakai sepatu, nyeker lagi. Itu gambaran gampangnya apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus saat melihat jemaat Korintus. Kamu tuh rohani, kamu memiliki perkara-perkara rohani, kamu memanfaatkan perkara-perkara rohani, maksimalkan perkara-perkara rohani, pakai sendal sepatu untuk beraktivitas, bebas beraktivitas. Kok kamu malah copot sendal sepatu, nyeker lagi, karena kamu dihakimi, dinilai oleh orang-orang duniawi. Aneh banget kamu. Kurang lebih seperti itu Rasul Paulus. Garis ketiga, Paulus mengutip Yesaya 40 ayat 13.
Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Pertanyaan retorik untuk menangkal penilaian atau penghakiman manusia duniawi. Tadi saya sudah sampaikan, jemaat Korintus itu seperti orang-orang yang sudah memanfaatkan sandal dan sepatu, namun kemudian membuang sandal dan sepatu karena diintimidasi oleh manusia duniawi. Karena dianggap aneh, dianggap bodoh oleh manusia duniawi. Jadi takut. Jadi anggap sepatu dan sandal aneh. Ikut-ikut dengan orang dunia, tidak lagi pakai sandal dan sepatu. Paulus pakai ayat ini, Yesaya 40:13, untuk berkata, apa yang Tuhan anggap baik, jangan langsung diubah, jangan cepat diubah, jangan gampang diubah oleh penilaian manusia. Mentang-mentang manusia bilang, jahat itu, bodoh itu, nggak berguna itu. Padahal Tuhan bilang itu baik. Itu bermanfaat. Karena perkara rohani yang Roh Kudus berikan, itu bermanfaat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya bersyukur dan bersyukur. Kita rindu hidup kita seperti kerinduan Paulus. Mengerti, makin hari makin mengerti apa-apa saja yang Tuhan anggap baik, dan kita yakini seyakin-yakinnya bahwa itu kebaikan. Itu mendatangkan kebaikan. Meskipun manusia duniawi menilai kita segala macam, dihakimi kita, dituduh yang tidak-tidak, bahkan diintimidasi kita tetap bisa bilang, apa yang Tuhan anggap baik, aku yakini sebagai sesuatu yang baik. Tentu dalam cakupan bahasan kita bisa hubungkan dengan Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, meskipun bahkan kita sendiri anggap bukan kebaikan, kita bisa yakini apa yang Tuhan anggap baik, itu pasti baik, bermanfaat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Paulus bisa bilang, siapa manusia duniawi itu? Siapa mereka? Sok-sokan menganggap buruk apa yang Tuhan anggap baik. Sok-sokan banget mereka. Perkara-perkara indah, bermanfaat, yang Tuhan anggap baik, yang Allah Maha Bijaksana anggap baik, kok sok-sokan mereka anggap buruk. Dan kamu jemaat Korintus kok bisa terpengaruh? Itu kesedihan, terbebannya Rasul Paulus. Kita tutup dengan baris keempat. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Di terjemahan lain, mungkin kita bisa lebih tepat, atau di versi bahasa Indonesia yang lain, kita bisa ganti kami itu dengan kita. Kami dengan kita. Tampaknya di sini Rasul Paulus mengikut sertakan jemaat Korintus dengan mengatakan, tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Paulus yakin bahwa sebenarnya jemaat Korintus juga punya Roh Kudus. Dan karena itu punya pikiran Kristus. Mereka nggak perlu takut terhadap penilaian manusia duniawi. Mereka bisa berpegang pada prinsip sandal dan sepatu berguna. Itu prinsip yang benar. Udah jangan terpengaruh, udah. Maksimalkan sandal dan sepatu itu. Maksimalkan semaksimal mungkin.
Mereka, jemaat Korintus, punya potensi, punya segala potensi untuk bisa lebih kagum lagi terhadap Kristus yang disalibkan. Mereka punya potensi itu, namun mereka tidak memaksimalkannya. 1 Korintus, Paulus tulis untuk mengoreksi jemaat Korintus agar mereka memaksimalkan karya Roh Kudus dalam hidup mereka. Mereka punya Roh Kudus. Paulus minta, ayo kamu manusia rohani, hiduplah sebagaimana manusia rohani hidup. Anggap berharga perkara-perkara rohani. Anggap bermanfaat perkara-perkara rohani. Maksimalkan itu. Jangan peduli terhadap pengaruh, intimidasi, penghakiman, penilaian orang-orang yang hanya fokus pada perkara-perkara jasmani. Tuhan Yesus tolong kita semua, kita menjadi orang-orang yang lebih kagum terhadap karya Kristus. Setiap khotbah demi khotbah yang kita dengar, kita bisa cari-cari malah. Kita banyak di YouTube kan. Banyak sekali, jutaan mungkin khotbah di YouTube. Kita bisa lebih lagi memilah-milah. Oh, ini khotbah yang berfokus pada Kristus. Oh, ini khotbah yang mengedepankan, mementingkan pesan Kristus yang disalibkan. Aku mau dengar khotbah semacam ini. Aku mau menikmati khotbah semacam ini. Aku mau dipuaskan oleh khotbah semacam ini. Sedangkan khotbah-khotbah yang berfokus pada perkara jasmani, pencapaian-pencapaian pribadi, tips-tips hidup berhasil, khotbah yang berfokus pada tips menjalin rumah tangga yang baik. Ya kita sedikit aja dengar, oh iya begini ya, oh iya begini ya. Tapi jangan jadikan itu menjadi pusat kita bisa sisihkan khotbah-khotbah semacam itu. Dengar hanya sekadarnya saja. Tapi sekali lagi, khotbah yang berfokus pada Kristus yang disalibkan, khotbah yang mengajak kita untuk makin fokus terhadap karya Yesus di Kalvari, itulah khotbah-khotbah yang seharusnya lebih dan lebih banyak kita dengar, kita perhatikan, nikmati, dan bisa memberi kepuasan sejati dalam hidup kita. Karena sekali lagi, kita pun yang sama-sama tergabung adalah orang-orang yang memiliki Roh Kudus. Segala hormat kemuliaan bagi Yesus. Kita mau dengar teman-teman mau berbagi, saya persilakan. Ada pertanyaan nih dari Kak Suci. Punya Roh Kudus tapi masih terpengaruh dengan omongan-omongan dunia. Kira-kira kiatnya apa ya, Bung, supaya tidak terpengaruh? Kadang masih seperti jemaat Korintus. Oke. Teman-teman, sebelum Bung Semi menjawab, mungkin ada teman-teman yang mau bantu menjawab pertanyaannya Kak Suci. Kiat-kiat apa supaya nggak terpengaruh sama omongan-omongan dunia? Ya memang saya pribadi aja masih mirip banget sama jemaat Korintus. Suka suka ke bawah-bawa. Hati sih pengennya bodo amat, nggak mau dengerin gitu. Tapi ya seringkali padahal Roh Kudus mungkin sering banget ingetin, sering banget udah nggak apa-apa gini-gini gitu ya. Kalau kita lagi berdoa dibilangin tapi tetap aja masih suka ke bawah-bawah. Itu kalau saya kiatnya belum nggak tahu juga sih Kak Suci. Coba mungkin teman-teman yang lain, Agnes, Niar, Bow. Hello.
Bung Semi aja yang menjawab ya. Oke, tunggu bentar ya. Kalau dari Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, kembali kepada mengizinkan firman itu memenuhi pikiran kita. Mungkin itu tips sederhana dari saya untuk membuat kita semakin pede dalam menghadapi intimidasi, penilaian, bahkan penghakiman manusia-manusia tanpa Roh Kudus. Kita makin memikirkan apa yang sudah kita tiap-tiap hari baca. Karena kita memikirkan apa yang sudah kita baca, apa yang sudah masuk ke pikiran kita. Kita baru bisa memikir-mikirkan, merenung-renungkan. Tanpa kita baca firman tiap-tiap hari, maka itu nggak akan menjadi bagian kita. Tapi saat kita baca tiap-tiap hari, bagian demi bagian firman, maka kita bisa memikirkan yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Mungkin ada menambahkan, dipersilahkan. Kita karena tidak ada yang menambahkan, kita akan tutup Bible study kita malam ini. Nanti saya minta Agnes yang berdoa ya, Nas. Oke Karin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk setiap kami ya Tuhan yang ada pada malam hari ini ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali memperkuat kami ya Tuhan, memperteguh kami ya Tuhan Yesus, dalam menjalani kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami rindu ya Tuhan Yesus, biarlah pikiran-pikiran Kristus memenuhi setiap hati dan pikiran kami ya Bapa, agar hikmat yang daripadamu ya Tuhan Yesus, menjadi bagian milik kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali sengaja ataupun tidak sengaja ya Tuhan, kami terus mengandalkan hikmat diri sendiri ya Tuhan Yesus. Kami terus mengandalkan hikmat manusia ya Tuhan Yesus, sehingga kami kehilangan kepekaan ya Tuhan, akan hikmat yang berasal daripadamu ya Tuhan Yesus. Tuntun kami ya terus ya Tuhan Yesus, agar Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang berdiam di hati kami, mengingatkan kami senantiasa setiap hari ya Tuhan Yesus, lebih lagi mendengar Engkau ya Tuhan Yesus, lebih lagi mengandalkan hikmat yang daripadamu ya Bapa, agar perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami ya Tuhan Yesus, sungguh-sungguh seperti pikiran Engkau ya Tuhan Yesus, dan Engkau disenangkan ya Bapa. Saat hatimu disenangkan ya Tuhan, kami percaya Tuhan, hidup kami pasti memberkati orang lain ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk Bung Semi ya Bapa, yang terus membagikan berkat-berkat-Mu ya Tuhan Yesus pada malam hari ini ya Bapa. Terus berkati Bung Semi ya Tuhan Yesus dengan hikmat yang daripadamu ya Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat yang berasal daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Semangat yang baru, sukacita yang senantiasa Engkau limpah-limpahkan ya Tuhan Yesus. Damai sejahtera yang daripadamu, pemeliharaan yang daripadamu menjadi bagian milik hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Juga berkati Karini ya Bapa. Kami percaya Tuhan malam hari ini, kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan, di rumah kami masing-masing sudah diberkati ya Bapa. Kumpulkan kami ya Tuhan Yesus pada jam-jam yang akan mempertemukan kami lagi ya Tuhan, untuk kembali belajar bersama-sama ya Bapak. Terus taruh hati yang rindu untuk belajar, terus taruh hati yang bersemangat ya Tuhan Yesus, untuk memenuhi setiap hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Kami tutup ya Tuhan Yesus, Bible study malam hari ini hanya di dalam nama-Mu saja. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bung Sam.